Ya. Coba testimoni Bapak. Berdiri ya Pak, duduk. Duduk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sugianto bin Bunali, berasal dari Dadapan, Karangsari, Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan saya sehari-hari adalah tani. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan testimoni sejarahnya. Saya dapat tanah seluas 1/4 hektar. 4 tahun yang lalu saya riadoh di sini. Ya, riadoh. Ditugasi oleh Pak Bambang, anak buahnya Pak Haji Dwi, yaitu untuk memberi makan bebek sebanyak 800 ekor bebek di bulan Ramadan puasa. Jadi selama puasa saya riadoh di sini, pagi makani bebek, zuhur makani bebek, sore makani bebek, kemudian maghrib ke masjid sampai subuh. Dan setelah itu saya pulang ke Banyuwangi. Tidak lama setelah itu Riadoh berapa lama, Bos? Ya, riadoh 1 bulan kurang 2 hari. 1 bulan. Nggih, 1 bulan. Yaitu tidak disangka, tidak dinyana, hasil saya dari riadoh memberi makan bebeknya anak-anak yatim adalah saya dibelikan tanah oleh seseorang yang tidak perlu saya sebutkan namanya, tanpa disangka-sangka sebelumnya. Tahu-tahu saya ditelepon, "Mas, sampean saya bahagiakan. Selama ini saya tidak pernah membahagiakan sampean." "Apa itu?" "Yaitu kamu beli tanah sawah apa berapa? Kira-kira 100 juta. "Ya kurang kalau 100 juta. "Ya sudah, sampean cari." Kemudian saya cari, dapat 2.500.000 meter, sekitar 1/4 hektar. Harganya 170 juta rupiah, dibayar kontan oleh orang tersebut. Itu hasil dari riadoh di sini selama 1 bulan memberi makan bebeknya anak-anak yatim pagi, siang, dan sore. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya punya aset, saya jual tidak laku, kemana-mana saya tawar-tawarkan tidak laku. Kemudian saya melihat YouTube-nya Pak Haji, kalau menjual aset dikencingin. Ternyata betul. Begitu kan rumah itu kan keramik semua. Salah satu kamar di dalam itu tak dongkel keramiknya satu pakai linggis, kemudian tak buang tanahnya di atas, ada tanahnya kan yang di bawah itu tak kencingin dengan mengucap, "Wahai rumah tanah," diajak ngomong, "wahai rumah tanah, kamu selama ini mungkin kurang senang kalau saya menempati, kurang mewah, ya, kurang bagus. Tapi kamu setelah ini ada orang yang mau dengan kamu, maka kamu pindah ke sana ya, supaya kamu lebih enak, lebih bahagia." Terus tak kencingi Bu tanahnya itu, tak kencingi. Hanya 3 kali Bu, 3 malam saya kencingi, langsung laku Bu, dibayar. Wow, tepuk tangan dong. Ibu kalau pengen jual suaminya kayak gitu juga. Ibu kalau pengen jual suaminya kayak gitu juga, diajak ngomong. Alhamdulillah. Sama dikencingin. Iya. Jadi tanahnya yang mau dijual itu diajak ngomong. Itu yang ngomongnya kedua. Gimana? Ulangi lagi Ya. biar ibu-ibu nanti praktekin ke suaminya. Saya bilang, "Assalamualaikum." Saya mewakili dia. Saya jawab, "Waalaikumsalam." Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Bek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Kamu wahai tanah dan rumah, selama ikut saya mungkin kurang senang, mungkin kurang mewah. Habis ini kamu ada pemilik baru yang akan membahagiakan kamu dan yang akan menyenangkan kamu. Oleh karena itu kamu ikuti mereka ya. Kamu ikuti mereka, pasti kamu lebih senang, pasti kamu lebih senang, pasti kamu lebih senang. Langsung tak kencingi Bu. 3 malam langsung laku Bu. Tanpa ditawar. Bu, kalau ibu dengerin testimoninya Bapak,
apa yang bisa ditarik kesimpulan dari testimoninya Bapak sebelum dilanjutin ya Pak? Okay. Apa yang bikin Ibu bisa menarik kesimpulan dari ucapan Bapak tuh? Keyakinan tingkat dewa. Nah, terus apa lagi? Yang utama apa? Diajak ngomong. Diajak ngomong. Yang kedua apa? Dikencingin. Nah, karena kencingnya Bapak manjur, bisa gak Ibu bawa botol aqua kosong? Kebetulan ini belum kencing. Belum ya? Belum. Mangap. Mangap. Tapi yang dijual bukan tanah. Apa Pak Haji yang dijual? Peli. Itu yang kedua Bu ya. Kemudian testimoni yang ketiga, pada waktu itu masih belum ada bangun jam 00 4 tahun yang lalu, yaitu pada waktu itu juga belum ada yang namanya bangun tersenyum, mandi, belum ada. Kemudian setelah ada bangun 00 tersenyum, mandi, kemudian tahajud, kemudian baca Quran, walaupun setiap malam saya hanya baca 3 juz, itu ada orang minta tolong kepada saya. Orang laki-laki, nggak usah saya sebutkan namanya ya. Dia bilang, Mas, sampean kan sering ke Bogor, ke rumahnya, ke anak-anak yatim yang dipimpin oleh Pak Haji Dwi Susanto. Kenapa? Saya punya masalah Mas. Masalah apa? Istri saya sudah 3 bulan pulang ke rumahnya, nggak mau kesini lagi sudah. Saya ajak nggak mau, saya ajak nggak mau. Oh gampang, saya bilang gitu. Gimana? Sampai tulis, ambil kertas. Saya tuliskan, ditulis sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Bek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwanto. Pasti kamu pulang saat ini juga secepat-cepatnya. Wes, DKN kelamin kamu mulai malam ini. Ditaruh Bu di kelaminnya, tidur pada waktu itu. Hanya 1 malam Bu, besok paginya istrinya datang. Wow. Hanya 1 malam, datang pun juga tidak diundang. Ketok-ketok pintu. Assalamualaikum Mas, aku teko, cara Jawa ya. Saya datang gitu ya. Kemudian terus ngopo? Mas, ayo tidur. Langsung aja tidur. Nggak usah dikasih uang yang banyak, sudah cukup sampai belikan bakso aja nanti kalau sudah ML katanya. Jadi upaya cuma beli bakso. Ya itu tanya tulisan itu. Ya, jadi tulisannya Itu untuk supaya istrinya pulang kembali. Nah, kalau ibu-ibu nanya, kalau supaya suaminya pergi, bisa gak? Bisa juga Pak Haji, dengan cara seperti itu. Kebalikannya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan kenapa harus pergi? Memangnya sudah nggak bisa dipakai apa gimana? Kurang duitnya. Iya. Oke. Itu yang ketiga ya, testimoni yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah terdengar banyak orang bahwa saya bisa seperti itu, ada perempuan datang ke rumah saya. Mas, katanya sampean bisa orang hilang atau orang minggat bisa kembali. Kenapa? Saya punya suami sejak anak saya kecil belum sekolah sampai sekarang ini sudah SMA. Suami saya katut sama orang Bali, kawin sama orang Bali sampai sekarang. Oh gampang, saya bilang gitu. Ada ilmu kearifan lokal dari Pak Haji Susanto. Ayo ditulis. Ya itu saya tulis lagi. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Bek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwanto. Pasti bulan bin bulan pulang saat ini juga, pulang saat ini. 2 hari kemudian datang dari Bali Bu, suaminya itu kembali sampai sekarang ini sudah. Oh ya? Nggak kembali lagi ya. Nah, kalau ibu-ibu nih alat kelaminnya kececer, bisa pulang nggak? Berarti nggak pakai celana dalam berarti. Gitu Bu ya. Sementara yang bisa saya sampaikan kesempatan ini Pak Haji. Ya. Coba Bapak mau nanya apa nanti dijawab langsung sama Oke, Pak monggo, silakan. Kiai Kelapa Puyuh.
Monggo. Namanya Kiai Kepala Kelapa Puyuh. Kelapa Genja Entok. Oh, Genja Entok. Kelapa Genja Entok. Yo, baju itu. Monggo, tanya silakan Bapak dari Kediri itu. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau curhat, mau testimoni. Ya. Saya kan belum kenal soal ini. Nggih. Yang megang HP kan istriku, ya toh. Terus aku diceritain, terus kok ada syarat ini, ada baca Quran gitu. Terus akhirnya aku tertarik. Tanggal 15 Agustus saya mulai sembahyang malam, mandi itu, terus pakai celana, terus sampai seminggu celana itu tak gosok-gosokan sakit pinggang sini. Itu langsung sembuh. Sampai sekarang sembuh ininya. Tepuk tangan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk Bapak dari Kediri. Ya. Terus yang kedua, aku mau berangkat ke sini. Mau sembahyang subuh, bangun kan. Sakit ininya kan punya lorong gendeng orang Jawa. Ada 2 bulan lebih sudah nggak bisa sembuh. Terus Pak, ambilkan celanamu Pak. Ini coba digosokkan sini Pak. Tak gosok-gosokkan ini celana ini, langsung sembuh. Terus terus pagi aku tak tinggal undangan ngaji toh, pulang jam 9, Pak Pak sudah sembuh anunya, nggak kambuh lagi. Alhamdulillah ya itu Pak. Ya. Jadi akhirnya celanaku dalam nggak boleh bawa ke sini. Kenapa? Terus suruh dibawa bantal sama istriku. Sakit. Jadi sekarang senangnya. dalam Bapak yang kemarin itu ditinggal di rumah. Iya. Oh. Suruh terus bawa bantal. Alasannya biar apa? Takut nanti kalau kambuh digosok-gosokkan lagi. Oh iya. Jadi bukan celana dalamnya ibu, tapi celana dalamnya suami. Iya. Ya itu. Kalau ibunya, Itu berapa hari tidak dicuci celana dalamnya itu? waktu sudah lebih 9 hari sudah lebih. 9 hari ya. Iya, itu. Terus aku suruh berangkat sini itu hari Minggu. Nggih. Nah, itu. Alhamdulillah, nggih. Saya cuma Sekarang Bapak pakai celana dalam nggak nih sekarang? nggak pakai. Nggak pakai. Pantesan saya lihat ibu-ibu kok mulai ngantuk. Saya udah semangat kok ngantuk. Jangan-jangan ada peserta yang privat nggak pakai celana dalam. Oh Bapak. Ada sinyal. Iya. Pak, kalau pakai celana risi. Iya. Nggak biasa pakai celana dalam aku. Ya. Oh, antenya ampuh. Iya. Jadi gini ya Pak, setelah saya pelajarin ya. Kakek saya dulu tidak pernah pakai celana dalam. Dia hanya pakai kolor komprang doang. Oh, iya. Kakek saya. Nenek saya pakai jarik tapi nggak pakai celana dalam. Nenek saya pakai BH tapi BH-nya kendor. Iya betul. Kaya raya, sugihnya luar biasa kakek saya. Nah, kakek saya sama nenek saya umurnya panjang. Alhamdulillah. Saya lihat kenapa kok dia bisa umur panjang. Dia itu hobinya Pak, Bu, kalau minum pakai gelas sama teko yang dari tanah. Oh iya. Teko, teh ditaruh di teko, nanti gelasnya pakai tanah. Nanti saya ambil ya. Contohnya ada. Nah kalau minum air putih dia pakai air putih kendi. Jadi kalau orang nggak mau penyakitan, nggak mau sakit-sakitan, umurnya mau panjang, minumnya pakai itu. Kalau kita kan enggak, semuanya pakai gelas. Udah umurnya pendek, sakit-sakitan. Coba sekarang kita sepakat, minumnya pakai itu. Nggih. Ya, mudah-mudahan. Siap. Ada gak sih yang dijual kalau di kampung-kampung? Ada. Banyak. Masih ada. Banyak. Jadi itunya ya teh poci ya tekonya dari tanah liat, gelasnya pakai tanah liat. Jadi minumnya itu karena kan itu nggak taunya Bu. Dulu Pak, zaman saya kecil tidak ada orang yang sakit leper. Ya, betul. Nggak ada. Kenapa? Karena rata-rata orang yang bunting wajib makan ampau. Apa tuh ampau? Tanah yang digerus yang kayak pasir. Iya pasir. Iya. Tanahnya sambil hamil dia sambil gigitin aja. Nah dulu orang kalau mau ngerebus daun pepaya supaya nggak pahit pakai ampau. Betul lah?
Apung, Iya lempung. Nah itu tanah lempungnya tuh digerus, dibikin kayak simping tuh. Ya kan kayak kue semprong. Nah direbus pakai daun pepaya. Nah itu kalau kita makan, nah itu nggak akan kena penyakit leper. Jadi orang yang sakit leper obatnya cuman itu Pak. Tanah lempung sama pisang mas yang kecil-kecil. Oh iya, pisang mas ya. Itu. Nanti kalau mau minum sirupnya sirup sarangsari. Itu obatnya Pak. Makanya nggak ada. Kalau sekarang kan banyak. Sakit leper, sakit paru-paru. Ini yang terakhir sakit kantong kering. Obatnya itu Pak. Iya. Jadi setelah saya lihat, kenapa ya kakek saya, nenek saya kok umurnya panjang? Oh dia minumnya pakainya teh poci itu, yang pakai tekonya dari tanah. Nah coba ibu bikin pakai itu. Kalau sekarang kan enggak, semuanya pakai stainless, semuanya pakai beling, plastik. Nah zaman dulu Pak, tidak ada orang yang sakit migrain. Tidak ada orang yang sakit asam lambung. Walaupun dia makan sambal. Karena apa? Karena dia masaknya diulek pakai batu. Kalau sekarang di blender. Dimasak. Makanya dia sakit apa? Asam lambung, migrain. Coba kita balik Pak. Pakai tanah, pakai lemper kalau Jawa. Apa? Pakai lemper orang Jawa. Apa tuh? Lemper Coek dari tanah. Iya. Kalau sekarang kan enggak Pak. Blender. Semuanya di blender. Apalagi anak-anak kita nih. Ini saya punya anak, bapak punya anak, ibu punya anak. Enggak ada yang mau diulek. Males. Akhirnya kan cucu-cucu kita tuh sakit, asam lambung, Dulu nggak ada orang sakit mah Pak. Orang dia masaknya pakai batu. Biar kurang makan nggak ada mah dulu. Nggak ada. Biar kata makanan susah zaman dulu nggak ada. Sekarang makanan banyak, roti banyak, cemilan banyak, tapi pada sakit mah. Kuliah kampus sakit mah. Nah coba sekarang kita pakai ilmu kearifan lokal. Jadi masak jangan di blender. Kok gitu Pak Haji? Karena pabrik blender nggak ngasih komisi saya. Biarin, gua lawan pakai ulekan batu. Mana harganya mahal lagi. Iya, blender mereknya kan pakai listrik. Nah, nggak taunya rata-rata orang yang masaknya nyayur asam, ngulek cabenya pakai itu, tidak akan ada yang sakit penyakit mah. Karena itu kan ada batunya kan, diulek. Ya berah. Coba Bapak lihat, orang yang makan di pinggir jalan, pecel lele, ada yang sakit mah? Nggak ada. Kenapa? Karena kan dikasih tatakannya pakai tanah tuh, piring tanah. Apa tuh? Cowek. Iya. Makanya orang yang makan pedes-pedes, tahu gejrot, ada yang sakit mah? Nggak ada, karena ngulek tahu gejrot pakai tanah. Nah, coba kita pakai ilmu kearifan lokal dulu. Iya. Zaman dulu kalau kita anyang-anyang, ya anyang-anyangan, obatnya apa? Jempol kita diikat pakai oman, pakai jerami. Tapi karena jerami nggak ada, jadi pakai karet. Sembuh gak? Sembuh dulu ya. Ini anyang-anyang. Obatnya opo? Enggak, pakai itu aja. Itu ilmu kearifan lokal. Maghrib, menjelang maghrib, cucu kita rewel atau anak kita yang masih kecil rewel. Di apa? Disuwuk kan? Disuwuk, diremes. Makanya nih yang bapak banyak pertanyaan, coba ibu suwuk dulu Bu. Biar nggak banyak nanya Bu. Bahaya Pak disuwuk. Iya, itu bahaya. Bapak sama ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Saya senyum, ketawa. Jikir balik. Nonton YouTube RDI apa gitu. Saya tuh baca Quran
Jam 2 malam supaya enggak ngantuk. Mana mikir, pakai mikir. Saya kalau ngaji Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an jam 2 malam tuh supaya enggak ngantuk, buka YouTube-nya Pak Haji dulu. Oh iya. Semangat lagi baca Quran. Iya. 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 Nih kedua nih Pak. Saya lihat kakek saya, nenek saya, ibu kandung saya. Kita lihat. Dulu kalau malam dia pasti baca Quran. Baca Quran. Tapi setelah turun ke kita nggak sempat baca Quran. Betul. Makanya orang dulu tidak ada yang anaknya tidak berhasil. Hampir pada berhasil semua. Oke lah, yang perempuan nggak lulus SD, suaminya jenderal. Ya kan? Coba Bapak lihat, anak perempuannya nggak sekolah, tapi dapat suaminya jenderal, kolonel, anaknya 7, ada yang jadi menteri, ada yang jadi direktur utama, ada yang jadi gubernur. Nah sekarang Pak, saya lihat nih teman-teman yang anak-anak muda nih yang tidak ada tuh anaknya yang punya 1, susternya 1, pembantunya 1, supirnya 1, tapi anaknya nggak pinter juga. Karena nggak baca Quran. Karena nggak baca Quran. Anaknya dilesin ke sini, les sana, les sini. Emang bener sih les bagus. Zaman dulu kan nggak ada les. Nggak ada. Mana ada les? Bimbel nggak ada. Tapi kan anaknya pada Les sukses sekarang. semua Sukses, tuh. berhasil. Kenapa yang sekarang enggak? Karena kita mamahnya nggak baca Quran. Iya betul. Betul. Kedua nih, coba dititeni nih Pak. Zaman dulu nggak ada mainan. Ada gak HP zaman dulu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang dilakukan ibu-ibu apa kalau malam? Ngemot alat kelamin suaminya. Zaman dulu sudah ada yang ngemot Pak Haji ya? Udah ada. Masya Allah. Cuman dia nggak mau itu aja. Cerita. Nggak mau ngaku. Malu. Hah? Nggak dipublikasi. Coba zaman dulu Pak. Kalau sekarang kan anaknya 1, 2, 3, 4 paling banyak. Dulu Pak minimal 7. Masya Allah. 11, 12, 15. Masya Allah. Coba. Hah? 21. Masya Allah. Kemarin ada tamu RDAE. Bapak anaknya berapa? 17. Masya Allah. Saya nanya dong. Dan semuanya tidak ada yang lahir sesar. Masya Allah. Ada gak? Normal semua Pak 21. Kenapa? Karena dia pakai ilmu kearifan lokal. Apa itu? Celana dalamnya diiketin di leher. Atau alat kelaminnya suaminya direndam di air. Dibilangin, Pak, Bu kan direndam nih. Ini minum air asinan. Bukan air yasinan ya. Asinan. Air Asinan. Memang rasanya asin. Iya. Kalau kita kan ngomongnya ini air yasinan. Sopo sih ngasih air asinan. Kalau yasinan kan dibacain surat Yasin kan. Airnya di tengah-tengah ya. Itu kan manjur. Tapi orang dulu kan gak sempet. Jadi direndam, ngomongnya apa kalau ke istrinya? Bu, ini air asinan. Minum nah Bu. Diapusi. Tapi bener gak ada yang sesar, ada gak? Tapi manjur. Manjur. Iya. Masya Allah. Sekarang pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 10. Dulu kita baru bersin. Hasim, brol. Benar. Ya kan? Benar. Masya Allah. Gak terasa. Itu dia yang ngalamin itu ibu atau orang tuanya ibu? Kalau ibu ngalamin nggak? Kalau saya enggak. Ibu anaknya berapa? Cuma 4. Coba Pak periksa dulu Pak. Maksudnya longgar apa masih kecil gitu? Ukuran semennya pora. Anu Pak. Bukan, jadinya rapet lagi. Iya, Lama-lama nggak jamu dipakai. kalian rapet. Zaman sekarang anak-anak sekarang nggak mau minum jamu. Makanya Aja kan rapet. Katanya Nggih. jangan cuma di black, ini enggak di black kan. iya. Bisa rapet lagi Pak. Masya Iya. Allah. Kalau Masya anak Allah. sekarang Nyobain masih perawan.
Iya. Masya Allah. Pak, Masya cobain dulu. Ibunya suami. Lama nggak dipakai itu Pak. Lama nggak dipakai. Masya Allah, Masya Jadi Allah. kalau Masya sekarang kan kalau ditanya berapa jahitan? 20. Ya. Allah. Iya, saya lihat. Berapa jahitan, Mbak? 20. Masya Allah. Kalau zaman dulu nggak ada jahitan. Kenapa? Ya itu tadi. Dia rapat sendiri, Pak. Iya betul. Jadi pada saat Betul. dipakai sama suami tercintanya nggak oblak. Nggak oblak. Jadi suami nggak ada yang wayo dulu. Hah? Dulu nggak ada yang wayo suami. Iya, setia. Setia. Setiap saat. Soalnya alat kelaminnya suami kayak Rexona. Ujungnya gede, Iya. ujungnya kecil. Mas putarannya kecil. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Astagfirullah. Coba lihat Pak, anak-anak kita suruh minum jamu mau nggak? Nggak mau. Nggak mau ya. Terus perutnya suruh dipakai kemben. Sustagen. Maksudnya biar perutnya nggak mekar. Masa anak satu, anak dua perutnya besar. Nggak mau loh Pak. Ya. Akhirnya suaminya kan bingung. Mama, ini pulau apa? Mama, ini pulau apa? Tapi enggak Bu. Pak, istri saya langsing. Masya Allah. Iya. Soalnya dia bukan langsing pakai sustagen. Dia kalau lihat alat kelamin saya langsung, Papa. Bangun setiap malam. Ya Allah. Ki acara opol. Acara gembira. Yang penting terkabul. Apa? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya pegang. Coba mic-nya gimana? Ya. Ya. Enggak bunyi. Ya, tadi benerin sama itu. Sebentar. Belum hidup. Nah, sudah. Alhamdulillah. Halo, Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Dewi Nurharyanti. Ya. Aslinya orang Brebes Pak. Aslinya. Cuman saya suka lagi di tempat anak saya di Citayam. Saya sebelumnya Berangkat. Ya. Ya, oke. Ya. Terus? saya sebelumnya udah 5 kali kesini Pak Haji. Saya berarti ke 6 kali ini sekarang. Kebetulan saya ini kan kemarin 7 bulan yang lalu tuh terakhir dari sini. Entah gimana, apa musibah, apa ini ya. Pagi-pagi itu kan saya mau beli tukang bacang tuh buat sarapan anak saya. Tiba-tiba satu jatuh gitu Pak. Tiba-tiba pokoknya kepleset gitu langsung, untungnya nggak kena kepala. Terus nggak kena tulang ekor. Tapi merasa satu tulang ekor saya kena Pak Haji. Saya sampai nggak bisa bangun Pak Haji. 2 bulan saya di tempat tidur. Kayak orang stroke gitu, kayak orang lumpuh. Terus kata anak saya bilang gini, saya digotong kayak mayat hidup aja Pak Haji ke kamar. Terus saya bilang begini, ya Allah kenapa ya kok saya begini gitu. Terus kata anak saya yang kedua Ega, Mama harusnya bilang cair. Gitu Ma, jangan Mama kaget, jangan panik. Iya gak, kenapa Mama lupa ya? Kamu ini aja gak, ambilin air sama centong yang dari Pak Haji coba. Terus bilang, baca alhamdulillah. Direndam celana Mama, rendem, terus aku minum. Nah, centong dari Pak Haji itu akhirnya saya tepok-tepok gini Pak Haji, sembuh. Alhamdulillah berkat doanya, berkat ibatuan Allah SWT dan karomahnya anak yatim kandang embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Saya jatuh ini menjadi sudah takdir, aku terima ya Allah, aku terima kasih, aku dikasih umur panjang. Untung alhamdulillah cuman hanya punggung dan saya masih bisa hidup. Alhamdulillah saya masih hidup ya Allah, saya masih diberi kesehatan panjang, diberi umur panjang. Alhamdulillah. Semoga jatuh saya ini menjadi takdir, saya terima dengan ikhlas atas izinmu ya Allah gitu. Jadi ini mau nanya atau mau testimoni?
Oh, ini yang tahu ininya. Udah sembuh Pak Haji, saya 2 bulan cuman Pak Haji ibaratnya ini. Nah, satu, kedua, saya mau nanya Pak Haji. Saya mau nanya gini. Ini kan saya 3 minggu dari Brebes. Saya lagi balik ke anak saya ke Citayam. Karena anak saya mau umroh katanya dari perusahaan dapat inian umroh gratis. Akhirnya kan ngundang saudara sama adik-adik saya. Nah, cuma tiba-tiba tanpa diundang itu sepupu saya, anak saya yang di Makassar itu dulu kan waktu ikut saya. 3 tahun yang lalu. Pertanyaannya apa? Utang lunas Pak Haji. Oh, yang tadi diajarin. Oke. Gampang ya. Yuk, Bapak sebelahnya. Oke. Nggih, monggo. Yuk, Bapak Mic-nya sebelahnya. diganti sebelahnya. Sebelahnya. Assalamualaikum, nama saya Nurdin, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Tujuan saya ke sini Dari Lampung. Dari Lampung, ya mau minta supaya kaki saya sembuh, Pak. Habis jatuh, Ya. hampir 1 bulan ini saya nggak bisa jalan. Bapak punya istri gak? Enggak. Mana mic-nya? Deketin. Bapak punya istri gak? Enggak. Bapak cari celana dalam lawan jenis. Oh, Gimana caranya tuh? Iya. Mumpung di sini kan Banyak. kita satu jamaah ya. Iya. Enggak apa-apa. Kalau ibu nyedekahin celana dalamnya ke bapak, kan ibu punya tabungan 1 poin di akhirat. Alhamdulillah. Monggo, monggo. 1 poin di akhirat tuh, Bu, bukan di dunia. Iya. Berarti kakinya langsung masukin selakangan. Gampang Pak. Bapak pakai cari celana dalam perempuan, Bapak pakai. Iya. Setelah Bapak pakai, Iya. nanti buat gosok itu Yang sakit. Iya, yang iya. sakit, nanti Oh, sembuh. Oke. Nggih, nggih. Gak usah nyari celana dalam ke ibu-ibu, beli Iya. aja celana dalam perempuan, Bapak pakai. Oh, Yang iya. seukuran pinggangnya Bapak. Iya, iya. Nah, nanti udah pakai sehari, yang pas nempel di alat kelamin Bapak digosok ke bagian yang sakit. Iya. Nanti sembuh. Iya. Alhamdulillah. Nah, kedua kali saya ini pengeluaran sama pemasukan ini gede pengeluaran, Pak. Jadi pemasukan 100 juta, pengeluaran 100 lebih gitu, Pak. Oh, gampang, Mbak, baca Quran. Orang yang baca Quran surplus. Orang yang nggak baca Quran minus. Itu satu. Kedua, Bapak paksain Iya. sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Ya, Bos. Kenapa? Karena orang yang sholat ba'diyah qobliyah pasti mobilnya cicilan, pasti motornya cicilan, Iya. pasti rumahnya cicilan, pasti istrinya cicilan. Iya. Nah, Bapak paksain. Itu aja. Oh, Oke. iya, Pak. Oke, terima kasih, Ya. Pak, atas dari Bapak. Boleh. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, nanti muter. Nanti muter. Pas terakhir Bapak, Monggo. pas mau Bapak, Saya kita dari stop, Bekasi, selesai. Nama? Nama Guntur dari Bekasi. Ya. Tujuan- Sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya dagang buah, Pak, rugi mulu, Pak. Buah Iya, di pinggir jalan atau di rumah? kaki 5. Kaki 5. Buah apa aja yang dijual? Buah lokal, buah impor. Gampang. Ada tamu RDAY di India. Dia nonton YouTube RDAY di India. Dia dagang buah. Sekarang kaya raya di India. Dia masuk TikTok. Kemarin masuk YouTube, masuk TikTok. Dia bikin sendiri. Apa yang dilakukan? Dia pakai BH istrinya. Digosokin ke buah apel. Masya Allah, Masya Allah. Ke buah alpukat. Ke buah mangga. Ke buah melon. Ke buah semangka. Nah, karena dia kan yang ini perempuan. Nah, Bapak tinggal ngelapin, jorok gak? Ya enggak lah, kan kalau kita mau makan pasti dicuci. Ya. Gitu. Jadi Bapak pakai itu. Kalau nggak ada istri bagaimana, Pak? Apa? Kalau nggak ada istri. Nggak Ini punya istri. banyak. Pakai punya Bapak. Pakai celana Bapak. Oh, dan saya Dilap. sendiri ya? Ya. Bisa? Bisa, Pak. Jorok gak? Nggak jorok lah, maksud jorok. Kan itu kan nanti dicuci. Ya jangan di depan umum. Lo ngerjainnya jangan di depan, ngerjainnya di belakang. Misalkan lo numbuk peti-peti di bawah, ngelapin gitu.
Kalau ada orang ya diumpetin. Jorok Pak Haji, enggak lah kau jorok. Tapi sekarang udah nggak dagang Pak. Hah? Riado di sini. Oh Riado, ya udah tinggal praktekin aja. Ini kan Riado sebulan kan dapat tanah 2000 meter, 2500 meter. Lo Riado aja. Iya. Lo Riado nanti di sini. Ngawinin Pak. kuda gua kan kurang jantan. Kurang pejantan. Kalau Riado nggak usah berpikir tentang gaji, ikhlas saja. Coba lo cerita pengalaman lo. Ya. Kalau bisa manjur Riado lo Saya sebulan. selama di sini pada waktu itu tidak berpikir dapat gaji seperti karyawan yang lain. Saya kan tanya, sampean kerja di sini satu hari berapa? 50.000. Saya nggak usah begitu, sudah. Yang penting saya ikhlas untuk membantu ini ternaknya anak-anak yatim yang berupa bebek. Dulu di bagian divisi bebek. Sana, bawah sana. Ya, 800 ekor bebek selama 1 bulan. Pulang tanpa disangka-sangka diberi orang uang suruh beli sawah 2.500 meter. Harganya 170 juta rupiah. Itu pun tanaman-tanamannya pun masih disumbang juga. Saya nanam apa dibantu, saya nanam apa dibantu sampai sekarang. Itu barangkali Pak, monggo yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, sebelahnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Mispan dari Banjarnegara, Pak. Banjarnegara. Nah, karena saya itu melihat YouTube-nya Pak Haji ini, dan jadi saya terinspirasi. Jadi kepengen melihat langsung ke sini. Udah ngeliat langsung belum? Ternyata itu ketemu, alhamdulillah. Hari ini baru sampai Pak. Ini Apa aja yang dilihat di sini? Anak yatim udah lihat? sudah Pak. Ibu yatim? Yatim belum ketemu Pak. belum. Ibu yatim belum. Hah? Kalau ibu yatimnya belum. Kalau anak-anak yatim sudah, alhamdulillah. Jadi saya pengen nanya ini Pak Haji. Jadi kan sudah mutar 3 bulan kami Pak. Muter kemana? Mutar nyari barang yang hilang itu Pak. Apa yang hilang? Karena kita kan punya hutangan mobil ini 2. Jadi dibawa kabur orang semua. Jadi kan jadi mumet kita ini. Karena kita itu kan namanya tulang kecil ini Pak. Kita itu disuruh bayar tiap bulan itu 20 juta. Ini 3 bulan kemudian sudah saya bayar. Ini yang kedepannya itu bingung saya membayar pakai apa kan itu. Jadi setelah itu saya niat bertemu ke sini. Istilahnya itu mau. Bos, gue punya grup yang khusus nanganin barang-barang hilang. Dia praktekin ilmu RDAE, ketemu. Mobil yang hilang udah 3 bulan ketemu. Ijazah yang hilang ketemu. Terus kunci mobil sama STNK-nya ketemu. Nah, lo coba nanti hubungin namanya Rina. Lo masuk di grupnya dia. Lo catat nomor HP-nya Rina. Rina Jogja. Rina Jogja. Nih lo catat. Kenapa Pak Haji nggak mau ngajarin? Mau saya, tapi lo langsung aja ke yang udah praktek. Yang udah praktek aja. Namanya Rina. Semua yang hilang ketemu. Kemarin ada tamu RDAE alat kelaminnya bececeran ketemu. Kalau alat kelamin sih insya Allah enggak Pak. Cuman barang aja ini barang kreditan. Jadi kita kayak pusing kepalanya gitu kan. Ditagihin terus sama debt collector itu. Namanya Rina. Mana Rina? Berapa Pak Haji? HP-nya bagus tapi saya jadul. Rina Travel. Orang yang rambutnya abang itu Pak Haji. Ini 0895 Nggih. 4227 981. Namanya Rina. 1, 2, 3, 4, 5. 0895 42 4227 ya. 981. Suaminya udah nggak pulang aja bisa pulang, bisa ketemu, balik lagi. Istrinya nggak pulang bisa ketemu. Mobilnya yang udah 4 bulan hilang bisa ketemu. Ijazahnya hilang bisa ketemu. Kunci mobil sama STNK-nya hilang ketemu. Nah, lu tinggal bilang, Rina,
saya ini namanya ini. Saya punya mobil hilang. Ajarin saya dong biar mobil saya ketemu, nanti diajarin sama Rina. Nanti kamu masuk grupnya dia aja. Namanya grupnya Berkah Semesta. Dia punya grup. Berkah Dia Semesta. Ya, Rina ajarin dong. Kebetulan di sini kan Rina tuh punya utang 410 juta. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah, lu praktekin. Rina utangnya 410 juta. Kalau dia bisa, lo harus bisa. Kenapa Pak Haji nggak mau ngajarin? Yang dijalanin sama Rina ilmunya RDI juga. Karena kalau gue ngajarin kan mempersingkat gampang. Jadi lo nanti nanya permasalahan lo, jawabannya sama. Bisa? Insya Allah Namanya bisa. Rina ya. Karena kan rencana di sini saya mau nginap 1 minggu Pak Haji. Boleh. Jadi boleh. sudah ada numpang di kamar nomor 1 yang baru situ. Boleh. Nah, Sama istri. kalau bisa bos, lo paksain besok hari Jumat malam Sabtu, lo paksain ikut ijab kabul api unggun. Kalau Haji Marco bisa cair 460 miliar, kalau orang Lampung bisa cair 4 miliar, lo harus cair lebih dari itu. Bisa gak? Bisa kan, Haji Marco kan ijab api unggun. Kedua, hari Sabtu kita ada acara memuliakan anak yatim. Bergembira, lomba-lomba. Nah, bisa gak lo bikin anak yatim ketawa? Jangan lo ketawa anak yatim, ngetawain anak yatim, tapi anak yatim ngetawain lo. Bisa gak biar hajat lo terkabul? Jadi Gimana apa Pak Haji? Badut dah. Badut. Kalau telanjang malah dikira gila ini. Hah? Kalau badut mungkin musik lah, masih. Pokoknya biar anak yatim lihat lo ketawa gimana? Biar hajatnya terkabul. Namanya memuliakan anak yatim. Diusahakan Pak Haji. Ya, bikin ibu yatim terkencing-kencing. Bisa gak? Didik-didik. Itu Hah? bahaya. Didik-didik. Bikin ibu yatim terkencing-kencing dari atas ke bawah. Gimana caranya? Besok kita hari Sabtu anak yatim naik odong-odong. Nah, lo yang nyupirin aja odong-odong kalau lo bisa. Nggak bisa Pak. Hah? Takut karena jalan rame nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau gendong ibu yatim bisa. Bisa. Nah, ya wes. Kalau yang kurus, Mangku kalau yang ibu gemuk yatim. nggak sanggup. Ibu yatim kalau naik odong-odong dia takut. Maunya dipangku. Bisa gak lo mangku ibu yatim? Bisa kalau cuma mangku bisa. Bisa lo pulangnya langsung SP3 sama istri lo. SP3, surat pemberitahuan pemanggilan pajak. Pajak mangku. Galah. Nah, nanti lo paksain hari Minggu harus ikut, wajib berenang di kolam renang. Jadi hari Minggu, jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu isinya cuma nyenengin anak yatim. Hari Jumat potong sapi, sedekah patungan potong sapi. Nanti dagingnya dibagiin anak yatim. Nah, abis maghrib, hari Jumat abis maghrib kita pembacaan sedekah 1 juta, 1 hajat, 1 ijab di depan api unggun, namanya acara jerit malam. Lo paksain datang. Kedua hari Sabtu anak yatim naik odong-odong. Nah, ibu yatim juga naik odong-odong. Pokoknya kita muliain anak yatim dan ibu yatim. Nah, kalau anak yatim naik odong-odong udah berani. Nah, ibu yatim tuh yang kadang cengeng. Nah, lo bisa gak tugas lo mangku ibu yatim? Mangku 1 bisa, kalau semuanya suruh mangku nggak sanggup Haji. Alah ora, yang satu di pangku, yang satu gelendotan. Yang satu minta gendong. Ya, hari Minggu jam 7 Bapak Ibu yang nginep di RDAY wajib ijab kabul di kolam renang. Bapak dan Ibu naik apa dong ke kolam renangnya? Naik odong-odong, gratis. Jadi hari Jumat gratis acaranya, hari Sabtu acaranya gratis, hari Minggu gratis. Pak Haji, kan kadang saya capek lapar, makan gratis. Cemilan gratis, minum gratis. Gitu.
Paksain, yang penting Bapak harus bisa ijab. Jadi kalau hari Minggu ijabnya di mana? Di dalam kolam renang. Jadi kalau Bapak dan Ibu, ya di kolam sambil digendong anak yatimnya, sambil ijab, main kereta-keretaan, pokoknya bikin dia gembira, senang. Kalau anak yatimnya yang masih menyusui, ya Bapak nggak boleh ijab. Karena kan ibunya, anak bayinya yatim yang kecil rewel, dia nyusu. Kenapa saya nggak boleh ijab di situ Pak Haji? Karena dia pasti nenen. Ngerinya Bapak boleh ijab tapi mesti bawa botol susu. Atau langsung nenen. Langsung nenen. Yuk. Sebelahnya yang belum. Yang belum mana yang belum? Ayo, nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya nama Yono dari Kalimantan Barat. Ya. Saya di sini sudah menjalankan kurang lebih sekitar 3 minggu. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Rencana saya besok mau pamit. Ya. Untuk pulang. Kenapa nggak pamit hari Senin? Karena di rumah lagi dalam keadaan duka Pak Haji. Oh, kan udah dikubur. Siap sudah. Udah Senin aja bos. Jadi Jumat lo bisa seneng-seneng, gembira. Sabtu, Minggu, Senin pulang. Siap Haji. Saran gue Senin, ntar gue ijabin hajat lo terkabul. Siap. Senin hajat lo terkabul, gue ijabin. Oke? Siap Haji. Oke, yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abi dari Bima, Pak Haji. Ya. Bima NTB. Ya. Alhamdulillah saya sudah hampir 3 bulan di sini, Pak Haji. Ya. Saya ikut ibadah ekstrim di sini. Setiap malam saya tahajud dan baca Quran di masjid. Ya. Terus ada yang saya ajukan sekarang untuk menambah untuk RDAY ya. Jadi saya lihat yang di atas itu di perumahan atas atau sama bawah itu saya mau sedekah tenaga. Iya. Bersih-bersih rumput apa di tanam-tanam itu gitu. Boleh. Sambil menunggu sholat ya. Ya. Jadi nggak begitu banyak, paling 2 jam atau 1 jam gitu ya. Mungkin di bawah juga itu yang di di lapangan kuda ya, kayaknya ada rumput-rumput gitu. Pedok ya gitu. Boleh. Sama di atas itu saya lihat di perumahan atas ya Pak Haji ya, rumput-rumput saya bersihkan. Ya nggak apa-apa bos, sedekah profesi bos. Iya, gitu. Ya. Hampir 100% tamu-tamu RDAI yang riadoh hampir 100% terkabul. Amin. Kalau Bapak lihat yang tadi pamit tuh, yang salam nama saya. Iya. Itu kan terkabul. Amin. Alhamdulillah. Nah Bapak juga harus begitu. Betul. Ya. Makanya mumpung saya masih kemarin di sini. Kemarin saya sabdain. 2026 lo harus berangkat haji. Amin. Nggak taunya namanya keluar. Suami istri. Alhamdulillah. Nah, lu juga gitu. Jadi mumpung saya masih di sini kan karena itu saya jauh, biarpun berapa bulan saja nanti di sini kan sampai sepuas saya mempelajari di sini gitu. Iya boleh bos. Ya, Oke. Mulai besok atau kapan itu saya ngomong ke Pak. Boleh malam ini aja bos nyebutin rumputnya. Besok pakai rumput istri. Untuk tahajud nanti Pak. Ibu yatim gondrong-gondrong. Iya. Mengerikan ya. Nanti kasih tahu Pak Siddiq Pak.